Romo, Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kembali kita berjumpa pada Renungan Harian Masa Prapaskah 2021 bersama Gereja Santo Petrus Purwosari, Solo, kerjasama bareng antara tim Komsos dan tim Katekis. Hari ini, Selasa, tanggal 30 Maret 2021. Bacaan Injil hari ini diambil dari Santo Yohanes bab 13 ayat 21 sampai 33, dilanjutkan ayat 36 sampai 38. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah, siapa yang dimaksudkannya?" Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti, sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas, karena Yudas memegang kas. Ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan Injil hari ini, kita mengenangkan Yesus yang makan bersama dengan murid-muridnya. Makan bersama di mana-mana selalu menyenangkan. Kalau dalam istilah Jawa ada makan kembulan.
Intinya, makan kembulan atau makan bersama-sama mau mengungkapkan hal yang paling pokok, yaitu hidup dalam persaudaraan yang erat dan dekat. Pada hari ini Yesus mengadakan perjamuan makan bersama dengan murid-muridnya. Dan yang menarik, Yesus berbagi roti dengan Yudas Iskariot. Saat ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, adegan Yesus yang berbagi roti bukan sekedar dia ingin memberikan makanan kepada Yudas. Ini tindakan yang amat simbolis dan amat mendalam. Dalam tradisi Yunani, seperti dikatakan Sokrates, memberikan makanan ke piring teman melambangkan tawaran persahabatan. Dalam tradisi Yahudi, makna memberikan pecahan roti juga sangat mendalam, yakni mengungkapkan ajakan persekutuan atau persahabatan yang erat dan dekat. Maka kalau ada orang yang telah menerima roti yang dibagikan itu, kita menerima tawaran untuk bersahabat, untuk bersekutu, dengan saling berbagi, dengan saling memberi. Sahabat yang dia tawari masuk ke dalam persekutuan erat dengannya malah menjadi pengkhianat. Yudas Iskariot telah membawa sakit, membawa luka, dan membawa duka, termasuk duka Tuhan Yesus. Hal ini menjadi makna yang amat mendalam dan perlu kita renungkan hari-hari ini. Kita merenungkan betapa setiap merayakan Ekaristi, kita menerima tawaran Tuhan untuk menjadi lebih dekat dan lebih erat dalam persahabatan, dalam persekutuan dengan dirinya. Tuhan membagi dirinya untuk keselamatan yang berlimpah bagi kita umat yang dicintainya. Melalui Ekaristi Kudus, kita diundang untuk masuk ke perjamuannya yang suci, menerima roti yang merupakan tubuh Kristus sendiri untuk menjadi berkat bagi banyak orang dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Dalam Ekaristi, roti itu bukan hanya tawaran makanan tanda persahabatan dengan Tuhan, tetapi roti itu adalah diri Tuhan sendiri, tubuhnya yang kudus, yang telah dikurbankan di salib demi keselamatan dan pengampunan dosa kita. Maka, pada masa Prapaskah tahun 2021, pada masa pandemi ini, kita diajak untuk semakin dapat berbagi dalam persekutuan yang kudus, melalui kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, ketidakmampuan para murid untuk memasuki sengsara Yesus sebenarnya adalah ketidakmampuan kita juga. Seringkali kita bingung, takut, mencoba menghindar, dan bertanya, mengapa ada penderitaan dan sengsara dalam hidup kita? Dari Yudas dan Simon Petrus, termasuk juga para murid lainnya, kita belajar bahwa pengkhianatan, penyangkalan, kedangkalan pemikiran menjadi penghambat umat Kristiani dalam berproses dalam mengikuti Tuhan Yesus. Yudas terbukti gagal dan menyerah. Petrus meski gagal, tapi dia tidak berhenti. Kegagalan dan kejatuhan bukanlah akhir dari segala sesuatu. Simon Petrus telah memberikan teladan. Saat kita jatuh, yang terpenting adalah bangkit dan kembali bersama dengan Tuhan. Percaya sungguh bahwa penyelenggaraan ilahi selalu ada dalam kehidupan kita. Maka pada masa Prapaskah ini, marilah kita selalu meluangkan waktu
untuk selalu hening dalam doa. Pada masa retret agung ini, pertobatan yang sejati inilah yang menjadi dambaan kita semua. Dengan langkah laku yang pantas bersama dengan Tuhan, menjalankan masa puasa dan pantang untuk bisa menjadi berkat bagi sesama, terutama pada masa pandemi ini, yang begitu banyak orang merasakan kehilangan, baik kekuatan rohani maupun juga kelemahan akan materi, karena banyak orang yang kekurangan karena tidak adanya pekerjaan ataupun banyak hal yang terjadi karena pandemi ini. Maka melalui bacaan Injil hari ini, apakah kita akan seperti Yudas yang menyerah kalah? Ataukah akan seperti Simon Petrus yang selalu berusaha meraih Allah kembali untuk beroleh keselamatan bagi banyak orang? Marilah kita berbagi melalui doa dan karya bagi teman-teman, bagi saudara-saudari kita yang terdampak karena pandemi COVID ini. Allah Bapa yang penuh belas kasih, semoga roti Ekaristi menjadi tanda kehadiran-Mu di dunia dan memampukan kami mengalami persekutuan yang sempurna dengan-Mu dalam kehidupan abadi. Mampukan kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang melalui doa dan karya kami sehari-hari, baik bagi keluarga kami, bagi masyarakat di mana kami tinggal, bagi bangsa dan negara, dan juga terlebih bagi gereja-Mu yang kudus. Berilah kami berkat-Mu, agar kami pun dapat berbagi, sehingga kami pantas menjadi berkat, membawa keselamatan bagi banyak orang. Dengan roti suci, kami telah diundang untuk masuk ke dalam persekutuan dengan erat bersama dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat memasuki Trihari Suci. Tuhan memberkati. Berkah dalam.